sampai dilihat kita bisa bahaya. Bahaya kenapa? Loh, kalau kita dilaporin ke polisi kita bisa ditangkap. Lo kan nggak bawa SIM. Kalau kita masuk penjara gimana? Tapi bukannya kita mesti tanggung jawab. Mbak, Suster ngagetin aja. bisa menghubungi keluarganya. Ini nomor teleponnya. Tapi gimana sus keadaannya? Tidak ada yang mesti dikhawatirkan. Untung dia mengenakan helm. Luka kepalanya tidak terlalu parah. Tapi tolong ya sus ya, di-scan dan semua biaya perawatannya biar saya yang nanggung. Mbak ini pacarnya ya? Kok begitu khawatir? Permisi. Mampus lo. Makanya jadi orang jangan cerewet banget. Tahu nggak, dari dia masuk sampai sekarang perhatian lo tuh lebih banget. Apalagi sampai masukin dia ke kelas super VIP kayak gini. Kelas 2 aja cukup tahu. Lu ya, ntar kalau dia mati gimana? Bisa berabi tau? Mana punya handphone gua ketinggalan di mobil. Mau telepon keluarganya mau bilang apa? Hah? Mau bilang apa? Ya, mau bilang kalau anaknya lagi di rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat sore Tante. Selamat sore. Ini dari rumah sakit. Rumah sakit? Siapa yang sakit, Mbak? Halo? Siapa yang sakit, Mbak? Sebentar ya Bu ya. Cinta, yang sakit siapa namanya? Yang sakit. Satria namanya. Maaf Ibu. Namanya Satria. Hah? Satria? Ya Allah, sakit apa dia? Ibu nggak usah khawatir. Lukanya nggak parah kok. Tapi bisa datang ke rumah sakit Haji Jakarta di ruang perawatan ya Bu. Saya segera ke sana. Ibu tahu alamatnya apa mau saya jemput? Apaan sih lo? Gak usah pakai dijemput, emang mertua lo. Ya udah ya Bu ya. Saya tunggu di sini ya. Saya segera ke sana. Terima kasih. Nggak usah so baik deh. Udah yuk kita pulang, udah bau nih gak enak banget. Terus Ibu itu? Titip pesan aja sama suster. Tapi kita harus balik lagi ke sini ya. Iya yuk ah. Suster, kita pulang dulu ya, nanti kita balik lagi. Sus, biaya perawatannya biar semua saya yang nanggung ya. Kita permisi dulu Sus, selamat siang. Selamat sore. Sim, lu ganti baju di rumah lo aja ya. Soalnya kalau nanti gue keluar lagi, nyokap gue pasti marah-marah. Lo tau dong gue nggak bisa bohong sama dia. Apalagi kalau dia tau gue bisa tabrak orang, terus pengen bawa SIM segala lagi. Ya, bisa-bisa seumur gue nggak boleh bawa mobil lagi sendirian. Ya udah, lo nginep rumah gua aja. Yaudah deh, yuk. Kak Sony ngelamun ya? Kamu, Mon. Gimana kuliah pertama kamu? Asik. Dosen sama teman-temannya baik. Nggak salah pilihan Kak Sony nyuruh aku kuliah di sana. Dan jangan kaget kalau sebentar lagi rumah Kak Sony akan berubah. Nggak usah khawatir, Mona. Kak Sony nggak akan marah. Emang rumah ini kurang sentuhan feminim. Terlalu kaku. Ya. Tahu nggak kenapa? Itu karena rumah ini udah lama nggak ada perempuannya. Coba kalau rumah ini ada perempuannya. Bukan cuma rumah aja yang ditata, Kak Sony kan juga diurusin. Makanya cari istri dong, Kak. Kak Sony, maafin Mona ya.
Mona nggak ada maksud. Mon, nggak apa-apa, Mon. Emang seharusnya kamu ingetin kakak. Nggak apa-apa kok. Terus Sony nggak marah kan? Nggak apa-apa. Makasih ya. Pasti ada di kamar, nanti aja deh kita ketemu pas makan malam, gue capek banget. Bin, lu jangan lupa telepon nyokap lo ya, gue mau kamar mandi dulu. Sin, gue pinta telepon ya? Iya. My love is blue. It's my world. No, I'm without you. Gray, gray, my love is gray. Hello, this is Indra Zakaria host and me, Mbok Yati speaking. Can I help you? Bo, Mama ada. Non bintang toh, tak kira sopo. Ada non, ada. Just a moment please. Bu, ada telepon dari non bintang. Oh iya, makasih Mbok. Dalam. Halo sayang. Ma, malam ini Bintang nginep di rumah Sinta ya? Loh, emang kenapa? Kok pakai nginep segala? Soalnya mamanya Sinta lagi pergi ke Amerika sama papanya, Mah. Oh, apa perlu ya Mama kirim baju kamu sama Pak Joko? Gak usah, Ma, gak usah. Udah dulu ya, Ma ya. Dah. Ngapain sih lo pakai bohong sama nyokap lo? Mana mau nyokap gue ngasih izin gue nginep kalau alasannya gak jelas. Apalagi kalau gue bilang gue habis tabrak orang. Terus kalau nyokap lo ngecek gimana? Gak mungkin lah. Nyokap gue itu paling percaya banget nih sama gue. Emangnya lu anak gak dipercaya? Sialan lo. Sumprit lu. Bi? Iya, Bu. Sinta udah pulang belum ya, Bi? Belum, Bu. Kemana ya? Udah jam 8 begini? Biasanya kalau telat selalu telepon. Pasti di rumah Bintang. Biar saya telepon, Bibi beresin ini dulu ya. Iya, Bu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bisa dengan mamanya Bintang? Dari siapa ya? Dari Ibu Kemala, mamanya Sinta. Oh, saya sendiri, Bu. Apa Sinta ada di sana, Bu? Loh, bukannya baru saja Bintang telepon katanya mau nginep di rumah Sinta. Alasannya dia mau nemanin Sinta karena katanya Ibu ke Amerika. Loh, jadi bukan jadi ke Amerika? Amerika? Iya. Tidak, Bu, saya ada di Jakarta. Maklumlah anak-anak mungkin suka bohong, memang suka begitu. Tapi saya akan coba lihat ke kamarnya, barangkali mereka ada di kamar. Saya yang belum lihat barangkali. Baik, terima kasih ya, Bu. Bu, maaf Ibu. Tolong nanti kalau Bintang di sana suruh telepon saya segera ya, Bu ya. Baik, Bu. Baik. Makasih, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Ma. Malam, Tante. Mama kenapa sih? Mama baru aja telepon mamanya Bintang. Kenapa kamu harus bohong? Tapi ya sudah, kalian makan dulu, setelah itu telepon mamamu ya. Iya, Tante. Aduh, gimana dong kok bisa diomelin? Memangnya ada apa sih? Kok sampai kalian harus berbohong? Ya sudah, nanti telepon mamamu ya setelah makan. Lucy, makanya jangan mentang-mentang menjadi penulis semuanya serba dikarang.
Selamat malam, Bu. Suster, kenapa anak saya belum bangun juga? Ini pengaruh obat tidur. Sebentar lagi juga bangun. Sudah lebih dari 8 jam dia tidur. Lukanya bagaimana, suster? Tidak parah, Bu. Semuanya sudah di-scan. Tidak ada yang harus dikhawatirkan. Tadi teman perempuannya sudah menyuruh kami untuk memeriksanya. Dan ternyata kondisi anak ibu tidak parah. Teman perempuannya, suster? Iya, tadi dia yang bawa anak ibu ke sini. Terus sekarang dia ada di mana? Katanya pulang sebentar, nanti ke sini lagi. Mari, Bu. Selamat malam. Malam, suster. Satria. Sayang. Satria. Ini ibu, Nak. Bangun, Nak. Ibu ada di sini. Iya, sayang. Ini ibu. Satria. Bangun, sayang. Bangun. Bintang ini malam nginap di rumah Sinta, Pak. Sejak kapan Mama mengizinkan Bintang nginap di rumah temannya? Itulah, Pak. Tadi Bintang telepon, katanya mamanya Sinta tuh lagi keluar negeri. Makanya Mama kasih dia nginap di sana. Nggak lama setelah itu, mamanya Sinta nelpon ke sini malah nanya Sinta. Jadi, mereka menginap di mana? Ya, setelah itu Bintang tuh telepon lagi bahwa dia sudah di rumah Sinta, coba. Tapi Mama Sinta tuh nggak tahu. Lalu, buat apa mereka berbohong? Ya, supaya bisa nginap di sana. Itu sama saja kita mengajarkan dia berbohong. Kita terlalu menekan dia dan tidak memberikan dia kebebasan. Terlalu banyak kita beri kebebasan sama dia. Itu malah membahayakan dirinya, Pak. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama Bintang. Bintang itu kan anak kita satu-satunya. Bintang nggak biasanya berbohong. Pasti dia menyembunyikan sesuatu. Coba besok Mama tanyakan sama dia. Jangan nanti dia jadi kebiasaan berbohong. Iya, besok Mama tanya ya. Bintang, bangun dong. Bintang, kita jadi ke rumah sakit nggak nih? Besok aja. Ntar kalau ketahuan kita pergi, ntar nyokap lo curiga lagi. Jadi kita nggak jadi pergi nih. Besok aja, Jek. Gue ngantuk nih. Lampunya dong, lampunya. Hah? Dasar pemalas.
mendadak gitu sih ngeremnya? Des, kamu setuju? Bulan depan saya ke rumah kamu untuk melamar. Secepat itu? Siapa bilang cepat, Des? 4 tahun kita pacaran. 4 tahun, Des. Kamu keberatan? Enggak, sama sekali enggak. Mama pasti senang banget dengar berita ini. Atau hari ini saya ke rumah kamu untuk melamar, gimana? Gila kamu. Oh. Yang kamu mau kan menjadi istri saya, ibu dari anak-anak saya. Sony, kamu orangnya penuh dengan kejutan banget deh. Pasang ini ya dari kamu ya. Gua dilamar. Sony, gua dilamar. Aduh Sony. Sony. Ya? Gimana kalau kita turun ke jalan, terus kita pelukan di tengah jalan? Biar nanti kita punya cerita buat anak-anak kita. Bilang kalau mama dilamar oleh papa di tengah jalan. Ayo Sony, kita turun sayang. Aduh, Ayo. bahaya, Des. Ayo dong sekali-sekali kita berbuat gila biar kita punya cerita seru. Ayo sayang. Bahaya, Des. Itu bahaya, Des. Desi. Sony, ayo turun sayang. Ayo. Des. Sayang, cepat peluk aku di tengah jalan ini. Sayang. Apa sayang? Des. Terima kasih. Terima kasih ya sayang. Desi. Aku bahagia sekali Bang. Bahagia sekali. Desi. Terima kasih. Desi. Sony. Des. Bangun sayang. Bangun. Des. Tommy. Dari mana kamu? Kata Mona, kamu punya pacar. Kok nggak pernah cerita sama kakak? Siapa namanya? Namanya Gusti, Kak. Gusti. Kuliah? Enggak. Dia hanya seorang penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut? Iya, Kak. Ya, penyanyi dangdut biasa lah. Tommy, siapapun dia, dan apapun kerjaan dia, kalau kamu cinta sama dia, Tom, semua itu nggak ada artinya. Kamu malu. Kamu malu kalau dia penyanyi dangdut? Sama sekali enggak, Kak.
Justru Tommy barusan jemput dia dari show tadi. Bagus. Bawa dia kesini, Tom. Kenalin sama kita. Mona pasti seneng. Ya? Baik, Kak. Tommy ke atas dulu ya, Kak. Oke. Seandainya Gak mungkin lah, lo liat kan cowok baik banget. So tau deh lo, kok malah berhenti sih? Kita kan ngejar waktu. Tapi gila, gue capek banget nih. Udah lah, paling kali per 2 kilo. Yuk, buru-buru dong. Udah ya. Aduh, lagian ngapain sih lo tadi pakai pulang dulu? Harusnya kan kita ke rumah sakit aja, jadi nggak buru-buru. Gue kan mesti ganti baju dulu. Bagus gue ngeliat nyokap gue. Kalau ketemu coba, gue udah sidang pagi-pagi. Yuk. Sudah pulang, Mbak? Udah pulang? Iya, Mbak. Tapi untuk lebih jelas, coba tanya ke suster atau ke dokter saja, Mbak. Oh, iya deh. Makasih ya. Iya. Yuk, aduh, tar dulu deh. Gue harus minum dulu nih, kalau nggak gue bisa mati. Ntar gue beliin lagi 1 galon. Yuk ah. Aduh. Permisi Sus, selamat siang. Pasien Satria. Iya. Si penulis skenario itu. Sudah pulang, Mbak. Ditungguin loh dari tadi. Udah pulang ya, Mbak ya? Sudah. Toh lukanya tidak parah. Daripada menghabiskan biaya di rumah sakit, katanya lebih baik mereka pulang. Kelihatannya mereka dari keluarga tidak mampu. Oh, begitu ya. Ya udah deh, makasih ya Sus. Sama-sama. Yuk. Lo denger kan? Mereka itu dari keluarga gak mampu. Ya karena itu Sin, kita harus menolong mereka. Udah deh, dia kan udah sehat. Kita nggak perlu lagi berhubungan sama mereka. Lo dengar kan? Tadi suster bilang dia itu seorang penulis. Dia pasti hebat banget. Orang miskin kalau dibilang hebat, aneh lo. Enggak, gua harus ketemu dia. Gua nggak ikut ya. Nggak sekarang sayang, sekarang kita harus pulang. Tunggu dulu. Lo udah mikir belum bakal cerita apa sama orang tua lo nanti? Tenang, gue kan penulis. Dan suatu saat, gue akan jadi penulis terkenal. Dasar tukang karang. Pokoknya gue nggak mau ya disalahin. Udah deh Non, tenang. Yuk. Malam. Selamat malam, pembohong. Mama, tega amat manggil anaknya pembohong. Lalu apa alasanmu? Gini loh, Ma, Pa. Tapi janji ya, jangan marah. Ceritanya kan Bintang jago nulis. Terus Sinta lagi jatuh cinta sama cowok. Dan dia minta tolong Bintang untuk nulis surat buat cowoknya. Kan kasihan, Ma, kalau nggak ditolongin. Tapi kenapa kamu harus bohong? Ya, Ma pasti nggak ngasih izin kalau alasannya nggak jelas. Benar itu alasannya. Yang jatuh cinta itu Sinta atau kamu? Bintang, Mama sama Papa sangat senang melihat kamu kalau memang kamu yang benar-benar jatuh cinta. Karena memang kamu sudah pantas menikah.
Nah, tapi yang perlu kamu ketahui, kamu harus mencari seorang pria yang selevel dengan keluarga kita. Mengerti kamu? Halo. 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 Siapa sih? Tolong amat ya gue. Telepon dari siapa, sayang? Nggak tahu, Bu. Pas saya angkat langsung ditutup. Alah, paling juga orang salah sambung. Kamu ini mesti banyak istirahat. Udah sana tidur istirahat. Bu, siapa ya perempuan itu? Perempuan yang mana? Ya perempuan yang nolong kita, Bu. Kenapa? Kamu naksir dia ya? Hah? Dari tadi yang ditanyain cuma dia terus. Tapi kita mau cari dia di mana? Itulah, Bu, yang menjadi bahan pemikiran saya. Bintang? Kamu belum tidur, nak? Belum, Mah. Kamu lagi nunggu telepon ya? Enggak, tadi Cinta telepon. Oh. Ada apa sih, Mah? Bintang, kamu tuh mungkin bosan mendengar Mama selalu bilang pengen kamu cepat menikah. Mama tuh serius. Mama pingin kamu tahun ini agar berkeluarga. Mama, nikah itu bisa kapan aja. Tapi sama siapa? Kamu tidak usah khawatir. Mama akan cari yang pas buat kamu. Ma, dari mana Mama tahu orang yang Mama mau jodohin itu pas atau enggak sama Bintang? Yang tahu pas atau enggaknya kan Bintang, Ma. Bintang, kamu itu anak Mama. Kamu harus nurut. Kenapa? Kamu keberatan? Ya udah, sekarang kamu tidur dulu ya. Bintang gak suka dijodoh-jodohin, Ma.
Sin? Iya, tapi lo jangan mau kalau dijemput dia, alamat bakal telat mulu. Dia kan kalau bangun salah kesiangan. Jangan percaya, enak aja. Nih, gara-gara dia gue telat mulu. Tunggu. Tapi seru juga loh kalau kapan-kapan kita berangkat kuliah bareng. Iya, dan sekarang lo bisa ikut bareng gue karena dia bawa mobil sendiri. Aduh, sorry banget. Kalau hari ini gue nggak bisa, soalnya gue juga bawa mobil. Kalau besok-besok gimana? Oke. Sekarang kita pisah, besok kita gabung lagi, oke? Oke, dah. Tapi ya. Perapiannya kemarin pas tabrak tidak ada bocor. Mas kalau punya pacar, maunya kayak gimana? Apa? Mas kalau punya pacar, maunya kayak gimana? Masih inget saya? Kamu yang di lampu merah. Kamu yang menanyakan saya kalau punya pacar mau seperti apa? Yang pintar segalanya, pintar nyari duit, pintar nyenengin gue. Harus pintar semuanya. Dan saya menabrak kamu waktu itu. Motornya masih rusak ya? Iya, motornya masih rusak. Mungkin besok selesai. Boleh saya anterin kamu? Nggak usah. Makasih. Nggak apa-apa kok, saya anterin ya. Makasih. Saya anterin deh, yuk. Oke. Sebentar ya. Bang. Ya mas. Motornya besok saya ambil ya. Oh iya mas. Makasih ya. Saya. Kamu aja di duluan. Kamu duluan. Kamu aja. Kamu aja duluan. Ladies first ya. Saya meminta maaf. Waktu itu saya nabrak kamu. Kamu nggak salah. Dan seharusnya saya yang berterima kasih karena kamu telah menolong saya dan menyelamatkan hidup saya. Kamu nggak akan mati kok waktu itu. Luka kamu kan nggak parah. Mau apa? Kenalan? Saya udah tahu kok nama kamu. Nama kamu Satria Wicaksono, lahir 15 Mei, dan pekerjaannya penulis. Tapi kan saya nggak tahu tentang diri kamu. Bintang. Bintang? Bintang kecil? Bintang apa aja? Bintang kecil kek, bintang besar kek. Yang namanya bintang
tetap aja cantik dilihat. Kenapa sih lo, Bin? Kenapa? Dapat lotre ya? Dapat lotre? Dapat tadi mobil baru? Aduh, Sinta. Bintang, aduh kenapa sih, cerita dong. Rese deh lo bikin gue penasaran. Kenapa sih Bintang, ayo dong cerita. Bintang. Lu berasa nggak? Berasa? Jantung lo berita kenceng? Gue ketemu sama dia. Hah? Gue ketemu sama penulis itu. Bintang, lo gak bercanda kan? Lo juga gak lagi ngayal kan? Gila ya, lo tuh cari penyakit tau gak? Lo tuh cari masalah buat diri lo sendiri. Lo tuh, aduh. Sin, gue ketemu sama orang yang menggetarkan hati gue. Bikin gue lebih bersemangat hidup. Bikin gue bahagia. Bikin gue melayang jauh. Tapi itu semua bukan penyakit. Dan juga bukan masalah. Itu namanya gue jatuh cinta. Gue jatuh cinta. Gue jatuh cinta sih. Gue jatuh cinta. Dan lu juga harus ngerasain. Yang namanya jatuh cinta itu tidak terucapkan. Semuanya indah. Semuanya indah. Lu bayangin, Sin. Gue ketemu dia cuma 30 menit. Cuma 30 menit. Tapi sampai sekarang bau badannya masih berasa di hidung gue. Lu udah gila ya. Dan yang lebih gila lagi, gue pikir besok gue harus memutuskan. Gue tetap sekolah di interior design atau... Lo jangan gila, Bintang. Lo tuh ketemu dia baru 30 menit. Bayangin, baru 30 menit. Dan sekarang lo udah mau ngerubah seluruh hidup lo. Aduh, jangan buru-buru deh. Ntar lo nyesel lagi. Pasti gue nyesel. Gue pasti nyesel. Kenapa ya? Gak dari dulu aja gue ketemu sama dia. Dan kenapa gak dari dulu gue memutuskan untuk ngambil sekolah penulisan? Hari ini gue bener-bener percaya. Yang namanya orang jatuh cinta itu sama dengan orang gila. Hah, siapa bilang? Yang betul adalah jatuh cinta berjuta rasanya tahu. Udah deh, lo mau apaan nih? Apa aja ah?